Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 kelas hukum perizinan dan tata ruang kelas R akan mempresentasikan tentang perizinan pedagang di tempat umum atau di samping jalan raya. Di sini kelompok 4 beranggotakan saya Dimas Firmansyah dengan NBI 13119000202. Lalu ada Sambudi Suryawinata dengan NBI 131200035. Lalu ada Windia Dimas Jaya Pramudita dengan NBI 13118000272. Dan juga ada Fritzen Lewirihi dengan NBI 131210003. Di kota Surabaya ini merupakan kota dengan penduduk yang cukup padat pada Provinsi Jawa Timur. Banyaknya warga dari luar kota mencoba untuk mengadu nasib dengan pindah ke kota Surabaya. Nah, semakin banyaknya warga yang tinggal juga membuat pemerintah kota Surabaya harus lebih bijak dalam mengatur dan memastikan ketertiban umum dan menjaga keindahan kotanya. Semakin banyaknya warga yang mencoba mengadu nasibnya, maka mereka juga mencoba berbagai usaha untuk mencari rezeki, salah satunya dengan berjualan. Lalu berbagai macam usaha jualan yang dilakukan mulai dari membuka tempat makanan hingga berdagang dengan gerobak atau biasa dikenal dengan pedagang kaki lima. Sebagai upaya dalam rangka penataan, pembinaan dan pemberdayaan para pedagang kaki lima di kota Surabaya serta mengatur para pedagang agar tidak mengganggu arus lalu lintas dan kegiatan umum. Beberapa hal yang wajib dipahami mengenai perizinan berjualan di pinggir jalan di kota Surabaya, yaitu yang pertama melalui dasar hukumnya. Perizinan untuk berjualan di pinggir jalan kota Surabaya sudah diatur melalui beberapa peraturan, antara lain yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aturan tersebut berfungsi untuk mengatur aspek penggunaan jalan agar tidak mengganggu ketertiban dan keselamatan pengendara lalu lintas. Lalu yang kedua ada Peraturan Wali Kota Surabaya yang mengatur lebih rinci lokasi yang diperbolehkan, aturan khusus dan ketentuan perizinan. Lalu ada Peraturan Daerah Kota Surabaya yang mengatur mengenai ketertiban umum dan ketentuan berjualan di tempat umum, seperti Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Lalu yang kedua ada tujuan perizinan. Tujuan perizinan berjualan di pinggir jalan adalah untuk mengendalikan lokasi dan jumlah pedagang yang berjualan di tempat umum, menjaga ketertiban dan keindahan kota, serta melindungi hak pejalan kaki dan memastikan jalur lalu lintas tetap aman dan tidak terganggu. Tujuan perizinan berjualan juga memberikan keamanan terhadap penjual agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang ketiga, ada jenis-jenis perizinan. Pemerintah Kota Surabaya menyediakan beberapa jenis izin yang harus dimiliki pedagang kaki lima untuk berjualan di pinggir jalan, yaitu yang pertama, izin pemanfaatan ruang publik. Dibutuhkan jika pedagang ingin berjualan di area yang termasuk dalam ruang publik seperti trotoar atau taman kota. Lalu yang kedua ada izin penggunaan lahan. Izin ini biasanya dibutuhkan jika lokasi berjualan khusus yang dikelola oleh pemerintah kota. Lalu yang ketiga ada izin usaha mikro dan kecil. Diperlukan bagi para pelaku usaha mikro yang ingin mendapatkan legalitas usaha. Lalu selanjutnya ada prosedur pengajuan izin. Untuk mendapatkan izin berjualan di pinggir jalan, ada beberapa langkah yang harus diikuti oleh para pedagang, yaitu berupa pengajuan permohonan izin, melengkapi dokumen, survei lokasi, pembayaran retribusi, dan pengambilan izin. Ada pengajuan permohonan, yaitu pedagang harus mengajukan surat permohonan izin kepada Dinas Perdagangan atau Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Lalu pedagang yang ingin membuka usahanya harus melengkapi dokumen seperti KTP, foto lokasi tempat berjualan, dan juga peta lokasi. Lalu untuk survei lokasi, pembayaran retribusi. Selanjutnya ada ketentuan lokasi dan juga waktu berjualan. Pemerintah Kota Surabaya menetapkan beberapa aturan terkait lokasi dan waktu berjualan untuk menjaga ketertiban.
adanya larangan berjualan di trotoar atau area pedestrian khusus. Pedagang tidak diperbolehkan berjualan di trotoar atau area pejalan kaki, kecuali di tempat yang sudah ditentukan. Untuk waktu operasionalnya terbatas. Waktu operasional pedagang kaki lima di pinggir jalan umumnya dibatasi sesuai ketentuan Pemkot. Biasanya hanya diizinkan pada jam-jam tertentu. Dan juga jarak dari fasilitas publik. Pedagang harus mematuhi jarak tertentu dari fasilitas umum seperti halte, persimpangan jalan, dan juga sekolah. Lalu ada sanksi dan pelanggaran jika pedagang tidak memiliki izin atau melanggar ketentuan yang berlaku. Sanksi yang bisa diberikan antara lain adalah teguran tertulis untuk pelanggaran ringan, denda administratif, pengangkutan barang, hingga pencabutan izin. Lalu untuk dukungan dan fasilitas bagi pedagang, untuk membantu pedagang mendapatkan izin, pemerintah Kota Surabaya juga sudah menyediakan lokasi khusus untuk pedagang kaki lima, pembinaan dan pelatihan, dan juga bantuan permodalan dan kredit usaha bagi pelaku usaha kecil yang telah mendapatkan izin. Pemerintah kota kadang bekerja sama dengan perbankan untuk menyediakan kredit usaha. Nah, yang terakhir kesimpulannya, peraturan perizinan berjualan di pinggir jalan di Surabaya diatur untuk menjaga ketertiban, keselamatan, dan kenyamanan ruang publik. Bagi pedagang, mengikuti prosedur perizinan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendukung usaha dalam jangka panjang karena terhindar dari sanksi dan pelanggaran. Dengan adanya perizinan ini, diharapkan pedagang dan masyarakat umum dapat beraktivitas dengan aman dan tertib di ruang publik. Sekian untuk materi dari kelompok kami. Selanjutnya video akan dilanjutkan melakukan wawancara langsung dengan pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Terima kasih. Selamat malam, saya Dimas Firmansyah dengan NPWD 1919202 akan mewawancarai pedagang dengan Bapak Nasir terkait perizinan. Izin Pak, saya mau nanya untuk panjenengan sudah berjualan kira-kira berapa lama? Sudah 2 tahun. 3 tahun. 3 tahun, tapi udah pindah-pindah. Oh, berarti sebelumnya di sini aja. Ya. Kalau yang di sini kita sudah berapa tahun? Sudah 7 tahun. Ya. Berarti kalau di sini bukannya juga tiap hari, Pak? Ya, cuma sore aja. Dulu kan bukannya jam 5, jam setengah 5 sampai pagi. Sekarang aku udah sakit, paling jam 1 udah pulang. Oh, jam 1 malam? Ya. Baru dari jam 5 sore sampai jam 1 malam ya pulang. Tapi itu setiap hari ya Pak? Ya setiap hari. Ya terus kan. Gak ada halangan aku tetap buka. Oh, kalau nggak ada halangan tetap buka. Kalau kira-kira pendapatannya dengan ini gimana Pak? Gimana ya? Pasti atau terkadang ya kalau ya gimana kalau hujan ya kan berapa oleh banyak, kalau hujan ya panas ya alhamdulillah banyak kan. Oh jadi ya tergantung kondisi lah ya. Kira-kira kalau dengan di sini ada izinnya nggak Pak? Misal ke mana, ke pemilik ruko atau ke siapa? Oh ya, kalau dulu aku ke RT RW, terus RTW diizinin, aku langsung ke harta. Ya, langsung diizinin juga. Tapi proses perizinannya apa dengan melalui RT RW dan juga harta masih sendiri. Pemilik ruko ya? Ya, pemilik ruko ya. Kalau di sini kira-kira ada ini ya Pak? Kayak misal revisi atau setoran berapa gitu. Oh iya. Alhamdulillah nggak tega katanya. Nggak ada ya, berarti maksudnya kalau untuk pajak atau apa setoran. Oh nggak ada semuanya. Itu nggak ada. Cuma aku biasa sampah aja. Oh uang sampah gitu per bulan itu ya. Kalau boleh tahu kira-kira
Kalau uang sampah per tahunnya kalau bagi aku ya Fahri ya ini banyak 35 lah. Oh, lumayan ya. Berarti tapi kalau untuk listrik dan lain-lain dengan sendiri. Alhamdulillah nggak diminta sama Pak Harta, nggak dikasih gratis biar ada yang jaga gitu. Oh gitu. Tapi berarti wis apa ada izin dari pemilik ruko. Oh iya. Mereka sekalian untuk Iya. ikut apa ya dengan data rukonya. Ini pun baik, terima kasih Pak Nasir Iya. atas waktunya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, saya Widya Dimas, NIN 1311800 dari Fakultas Hukum Ilmu Hukum. Di sini saya mau mewawancarai pemilik dari warung penyetan Martin untuk izin usaha dan lain sebagainya. Berapa lama Bapak sudah menempati tempat ini? Sekitar 3 bulanan. 3 bulanan. Apa setiap hari buka untuk warungnya ya Pak? Buka setiap Senin sama-sama hari Sabtu saja. Oh, jadi ini sudah Pak ya. Untuk pendapatannya sehari kira-kira berapa ya Pak? Kalau habis sekitar 1,5, kalau kita ya sekitar 1,48. Tapi kita itu bersih ya Pak? Ya. Sama labanya juga ya. Untuk perizinannya berjualan di sini gimana ya Pak? Minta perizinan dari RW sama RT. Oh, jadi ada administrasinya nggak untuk perizinan tempat ini? Nggak perlu. Nggak perlu perizinan. Tapi cuman minta RT itu aja ya. Minta perizinan RT RW ngomong ada dikasih tahun RT RW-nya sekarang Jadi mungkin ada biaya administrasinya Pak? jualan di sini nggak ada sama sekali, nggak dikasih. Cuma kalau ada uang iuran ya dikasih kebersihan gitu. Oh, jadi cuma kebersihan kayak sampah Ya. lain sebagainya untuk preman-preman nggak ada ya. Terima kasih dari wawancara saya. Di sini jadi tempatnya bebas karena memang dekat pinggir jalan sama dekat kampung. Terima kasih. Teman-teman, saya dari Universitas 17 Agustus dengan Fakultas Hukum dengan nama Firjen Lewiri dengan NIM 131210003. Saya di sini demi menjalankan tugas ETS untuk hukum perizinan dan tata ruang. Di sini ada tempat jualan sate di mana dengan Bapak siapa Pak? Parudi Firjen Pak. Ini di sini saya sedikit akan bertanya-tanya tentang perizinan atau bagaimana dengan cara membuka lapangan penjualan sate di sini. Pak, untuk izinnya gimana waktu awal pertama buka di sini? Kalau izinnya itu dari Pak RT gitu. Dari Pak RT ya Pak. Untuk dengan Alfamart gak ada konfirmasi atau pemerintah gitu? Ya Pak. Untuk pertama kali buka di sini itu tahun berapa Pak? Atau mungkin baru-baru? Kurang lebih itu 2018 ya. Ini Pak, ini waktu itu cuma nanya dengan Pak RT, kalau misalkan yang lain atau mungkin sekitar mungkin ada yang Bapak tahu nggak? Nggak ada ya Pak. Makasih Pak. Kalau misalnya aturan waktu buka di sini Pak, misalnya dari jam berapa sampai jam berapa atau ada ketentuan lain gitu mungkin? nggak ada, cuman jaga kebersihan aja. Oh, cuma jaga kebersihan ya. Berarti itu udah konfirmasi dengan Pak RT ya? Iya. Makasih Pak kalau gitu. Iya. Selamat malam. Iya. Makasih Pak.